ini hari apa? Hari Senin Bunda. Betul sekali, hari ini adalah hari Senin. Hari Senin, hari pertama dalam minggu ini kita belajar. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak tema kita minggu lalu? Masih ingat tema kita minggu lalu? Betul sekali. Nah, tema kita minggu lalu itu tentang pekerjaan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita mau berdoa dulu. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God. Amen. Oke. Nah, dalam satu minggu ini tema kita sama dengan tema kita minggu lalu, yaitu tentang pekerjaan, tapi subtema kita berbeda. Nah, subtema kita pada saat ini adalah pekerjaan di bidang keamanan dan pemerintahan. Kira-kira apa-apa saja ya di bidang pemerintahan dan keamanan? Kalian mau tahu? Mau, Bunda. Oke, nah nanti akan kita pelajari lanjut ya. Dan dalam minggu ini juga kita punya ayat hafalan yang baru. Siapa yang mau tahu? Saya. Oke, sekarang kita mau belajar ayat hafalan kita dalam satu minggu ini. Ikuti Bunda ya. Kolose 3 ayat 23. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu yang kita perbuat itu dengan segenap hati. Kita melakukannya untuk Tuhan. Pasti kalau kita mau melakukannya untuk Tuhan, kita melakukan yang terbaik. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Dan ingat, nasihat kita dalam satu minggu ini adalah kita harus rajin membantu orang tua kita bisa melakukan pekerjaan. Contohnya, kita bisa menyapu, mencuci piring, merapikan alat mainnya, merapikan alat belajarnya. Jadi anak-anak bisa melakukannya ya, supaya mama sama papa dan kakak di rumah bisa tertolong ya, karena kalian sudah bisa melakukannya sendiri. Bisa anak-anak? Oke, nah sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita, tapi kita mau bernyanyi dulu. Kira-kira kita mau nyanyi apa ya? Anak-anak mau tahu? Oke, kita mau bernyanyi, kita kerja sama-sama. Sama-sama. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang pertama. Siapa yang sudah siap? Saya. Oke, kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang pertama.
yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Lili. Sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Nah, materi pertama ini sesuai dengan tema kita minggu ini, kita belajar tentang pekerjaan dan temanya minggu ini yaitu pekerjaan atau profesi di bidang keamanan dan profesi di bidang pemerintahan. Nah, hari ini materi yang pertama kita akan mengenal siapa-siapa yang bekerja di bidang keamanan dan di bidang pemerintahan. Yang pertama itu kita akan mengenal profesi di bidang keamanan. Nah, yang pertama itu ada polisi. Nah, polisi ini tugasnya itu mengamankan, bisa juga bekerja di mengamankan lalu lintas, kemudian di kantor. Kalau ada kerusuhan juga dia bertugas di situ. Nah, coba ikuti Bunda. Polisi, Polisi, polis, police, polis. police, Jadi bahasa Inggrisnya polisi adalah police. Nah, yang kedua hampir sama dengan tugasnya polisi, yaitu adalah tentara. Coba ikuti Bunda. Tentara, Tentara, army, army, army. army, Oke, jadi bahasa Inggris tentara adalah army. Next. Nah, yang ketiga ini bertugas di kantor-kantor, mengawasi keamanan di kantor atau di toko-toko. Nah, itu adalah satpam. Siapa? satpam, Coba ikuti Bunda. Satpam. satpam, Security. security, Security. security, Oke, good. Sekarang yang bertugas mengamankan di kampung-kampung atau di desa-desa, dia adalah Hansip. Siapa? hansip, Oke, coba ikuti Bunda. Hansip. hansip, Civil defense. civil defense, Civil defense. civil defense. Ya, jadi itu ada 4 ya yang bertugas di bidang keamanan. Mereka hampir sama dengan tugasnya, yaitu mengamankan atau menertibkan setiap setiap keadaan atau peristiwa, misalnya ada kerusuhan, dia mengamankan dan mengawasi atau melindungi keamanan di tempat-tempat yang ditugaskan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal profesi di bidang pemerintahan. Nah, di sini ada banyak sekali ya Iya, yang Bunda. bekerja di pemerintahan. Nah, yang pertama sekali di atas yang memimpin kita adalah Presiden. Presiden. Nah, presiden ini tugasnya yaitu memimpin negara Indonesia dan mengawasi setiap pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, coba ikuti Bunda. Presiden. Presiden, Presiden. presiden, Presiden. presiden, Di bahasa Inggrisnya presiden adalah presiden. Presiden. Nah, lanjut ke pegawai negeri. Nah, pegawai negeri ini pasti ada anak-anak, orang tua dari anak-anak yang menjadi seorang pegawai negeri yang ini ditugaskan untuk bekerja bagi negeri. Nah, coba ikuti Bunda. Pegawai negeri. pegawai negeri, Civil servant. civil servant, Civil civil servant. servant, Oke, good. Next, kita lanjut ke gubernur. Nah, di gubernur kita itu sekarang berada di kantornya itu ada di Makassar ya. ya. Nah, pasti anak-anak sudah mengenal siapa gubernur kita. Nah, coba ikuti Bunda. Gubernur, Gubernur, governor, governor, governor. governor, Jadi bahasa Inggrisnya gubernur adalah Governor. Kemudian ada bupati. Nah, siapa yang kenal bupati kita? Ini bupati adalah Yohanes Dasang. Nah, coba ikuti Bunda. Bupati, bupati, region, region, region. region, Iya, jadi bahasa Inggrisnya bupati adalah region, Next, kita ke camat. Nah, camat juga memimpin daerah yang dipimpin. Coba ikuti Bunda. Camat, camat, sub district head, sub district head, sub district head. sub district head, Oke, very good. Next, kita ke menteri. Nah, menteri ini juga tugasnya untuk bekerja bagi negara. Coba ikuti Bunda. Menteri, menteri, ministries, ministries, ministries. ministries, Oke, good. Sekarang kita ke agak pelosok-pelosok sedikit ya. Lurah, lurah, headman, hetman, headman. hetman, Nah, itu juga bekerja di bagian pedalaman, tapi bisa ada juga di sekitar Rantai Pao dan sebagai lurah. Nah, sekarang kita ke desa-desa yang agak kecil-kecil lagi.
dia ada petugas yang memimpin yang disebut dengan kepala desa. Siapa? Kepala desa. Nah, kepala desa ini hampir sama bahasa Inggrisnya dengan lurah, headman. Siapa? Headman. Oke, nah itu dia ya beberapa profesi di bidang keamanan. Baik di bidang keamanan itu ada polisi, ada tentara, kemudian ada security atau satpam, kemudian ada hansip bekerja di keamanan. Dan yang bekerja tadi di bidang pemerintahan itu ada presiden, ada pegawai negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat, kemudian ada menteri, ada lurah, dan ada kepala desa. Jadi itu semua yang bekerja di bidang keamanan dan bidang pemerintahan. Nanti anak-anak akan kembali belajar mengulang mengenal bahasa Inggrisnya. Bisa? Bisa, Bunda. Oke, nah setelah belajar di bidang mengenal profesi di bidang keamanan dan bidang pemerintahan, kita akan lanjut ke materi kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda. Silakan Bunda Nov. Oke, terima kasih Bunda Seri. Nah, jadi hari ini kita akan masuk di materi kita yang kedua. Kita akan belajar dari buku berbahasa. Silakan ambil buku berbahasanya. Kalau sudah, buka di halaman 10. Nah, buka di halaman 10. Kita perhatikan sama-sama ya. Nah, di sini ada gambar pilot, kemudian ada gambar dokter, kemudian ada gambar polisi, kemudian ada gambar guru, dan ada gambar tentara. Nah, jadi tugas kita nanti adalah kita akan menebalkan dulu ya. Ikuti Bunda. Polisi, Polisi, guru, guru, pilot, pilot, dokter, dokter, tentara. tentara. Oke, jadi tugasnya kita adalah kita akan menebalkan dulu ya setiap huruf yang belum tebal. Oke, Bunda akan mulai menebalkan kata polisi. Oke. Nah, setelah itu Bunda akan menebalkan guru. Guru. Oke. Kemudian di bawahnya ada pilot. Pilot. Dan di bawah ada dokter. Dokter. Kemudian yang terakhir ada tentara. Tentara. Oke, Bunda sudah tebalkan ya. Nah, saatnya kita akan memasangkan kata dengan gambarnya ya. Nah, ini polisi ya, contohnya tadi polisi. Kemudian setelah itu nanti kita akan memasangkan dengan peralatannya ya. Jadi kita pasangkan dulu kata dengan gambarnya. Setelah itu kita akan memasangkan gambar dengan peralatannya. Contohnya polisi ya, polisi. Kemudian polisi biasa membawa borgol. Nah, kemudian yang kedua, guru. Mana gambar guru ya? Oh, ada di keempat. Jadi kita tarik garis. Kemudian guru biasanya mengajar di sekolah. Biasanya apa yang dia gunakan? Ya, dia bisa gunakan papan tulis. Jadi peralatan yang digunakan oleh guru adalah papan tulis. Kita tarik garisnya. Nah, berikutnya pilot. Pilot, mana gambar pilot? Wow, ada di atas ya. Kita tarik garis. Setelah itu, pilot biasanya dia bekerja di mana ya? Di pesawat, betul sekali. Nah, jadi kita tarik gambarnya ke pesawat. Kemudian ada dokter. Dokter, mana gambar dokter? Ini di atas kedua. Kita tarik garis. Nah, dokter biasanya menggunakan apa ketika memeriksa orang sakit? Dia menggunakan stetoskop. Nah, ini gambar stetoskop.
Dan terakhir tentara. Mana gambar tentara? Ada di bawah. Nah, tentara biasanya menggunakan apa ya saat berperang? Menggunakan apa lagi? Apa ya ini? Menggunakan samurai, bukan kendaraan ya. Ini yang digunakan oleh tentara ya pada saat berperang ya. Oke, jadi kita akan pasangkan garisnya ke atas seperti ini. Oke, bisa ya anak-anak? Seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi anak-anak akan menebalkan dulu setiap kali katanya. Kemudian anak-anak akan memasangkan kata dengan gambar profesi. Kemudian nanti anak-anak akan memasangkan gambar profesi dengan peralatan yang digunakan. Bisa? Bisa. Oke, selamat mengerjakan ya anak-anak. Itu dia materi kita yang kedua. Kita akan masuk ke materi kita yang ketiga. Di materi kita yang ketiga ini kita akan belajar sambil bermain ya. Oke, langsung saja Bunda mencontohkannya, Bunda. Oke anak-anak, nah sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang ketiga. Nah di pembelajaran kita yang ketiga, kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar baris berbaris. Nah karena seperti tema kita dalam satu minggu ini yaitu pekerjaan tentang keamanan dan pemerintahan, polisi dan tentara biasa kan mereka baris berbaris. Nah sekarang kita mau praktekkan kira-kira bagaimana ya mereka biasa baris berbaris. Nah di sini Bunda dibantu oleh Bunda Seri dan Bunda Novi. Oke. Nah di sini kita mau belajar baris berbaris. Bisa Bunda? Bisa. Oke. Semuanya bersiap. Hormat, gerak. Jadi kalau kita hormat kita pakai tangan kanan. Oke, sekarang jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Maju, jalan. Balik kanan, langkah 3 jalan. Balik kanan, langkah 3 jalan. Henti, gerak. Oke, jadi anak-anak bisa praktekkan seperti itu ya. Ada hormat, kemudian balik kanan, kemudian hadap kiri, hadap kanan, jalan di tempat, kemudian gerak, jalan. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah itu adalah pembelajaran kita yang ketiga. Sekarang kita mau masuk ke pembelajaran yang keempat. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Kalian mau tahu? Mau Bunda. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita yang keempat. Ini adalah pembelajaran yang terakhir. Di sini kita mau belajar warna dari balok-balok ini. Kita mau sebutkan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Kira-kira ini warna apa anak-anak? Biru. Warna biru. Dalam bahasa Inggrisnya warna? Blue. Yeah, blue. What color is this? Blue. Yeah, this is blue. Kemudian warna apa ini? Hijau. Hijau. Bahasa Inggrisnya Green. green. Kalau ini Hitam. warna hitam, bahasa Inggrisnya Black. black. Kemudian ini Putih. putih, bahasa Inggrisnya White. white. Kemudian ini Warna merah. warna merah, bahasa Inggrisnya Red. red. Kemudian Kuning. kuning, bahasa Inggrisnya Yellow. yellow.
Nah, tugas kita juga adalah kita mau menyusun balok-balok ini sesuai dengan perintahnya Bunda. Contohnya, Bunda katakan, silakan kalian menyusun balok warna merah, red. Jadi anak-anak yang pertama dulu susun balok warna merah. Kemudian Bunda katakan, silakan susun kemudian balok warna hijau, green. Apalagi bahasa Inggrisnya hijau? Green. Berarti kalian susun yang warna hijau. Jadi usahakan supaya tidak jatuh ya. Kita harus jaga keseimbangannya. Sekarang kita mau susun warna biru, blue. Oke. Jadi kita susun warna birunya. Oke. Nah, sudah selesai. Sekarang warna putih. Putih bahasa Inggrisnya apa anak-anak? White. Oke. Kemudian kita mau susun warna kuning, yellow. Oke. Dan yang terakhir warna hitam atau black. Jadi hati-hati ya pas susunnya. Oke, jadi anak-anak bisa menyusun seperti ini? Bisa, Bunda. Oke, nah itu adalah pembelajaran kita yang keempat. Kita ulang lagi, warna apa ini? Merah, Bahasa Inggrisnya red, hijau, green, biru, blue, putih, white, kuning, yellow, and hitam warna hitam, black. kalau Nah, tidak ada balok, kalau tidak ada baloknya, bisa susun menggunakan puzzle atau Lego. Bisa anak-anak? bisa, Bunda. Oke, nah itu adalah pembelajaran kita yang terakhir. Sekarang kita mau ditutup oleh siapa ya kira-kira? Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke, itu dia materi kita ya anak-anak. Jadi hari ini ada 4 materi ya. Nah, kita akan menutupnya dengan mengucapkan kembali ayat hafalan kita ya. Ikuti Bunda, Kolose 3 ayat 23. Sama-sama kita ucapkan ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, itu ayat hafalan kita ya sepanjang 1 minggu ini yang mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan selalu ingat ya bahwa kita harus belajar melakukan kegiatan yang sudah bisa kita kerjakan ya, pekerjaan rumah yang sudah kita bisa kerjakan. Contohnya seperti merapikan mainan, kemudian kita juga menyapu, kemudian membereskan alat-alat belajar ya. Nah, jadi itu kita lakukan dengan baik. Ingat ayat hafalan kita ya, kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bisa anak-anak? Oke, kita akan menutupnya dalam doa. Kita berdoa, ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita ya anak-anak. Sampai ketemu besok di hari Selasa. Dadah semua. Tuhan Yesus memberkati.